Saya ingat waktu masih kecil, saya pernah mendengarkan cerita unik dari teman sebangku saya. Dia menceritakan tentang sebuah mitos bahwa ketika sebuah kendi ditempatkan di samping tempat tidur kita dan di dalamnya berisi kotoran tikus, niscaya kendi itu akan menyerap tubuh kita masuk ke dalam kendi dan kita akan terjebak di dalamnya selamanya. Terdengar cerita yang cukup horor bagi anak SD kelas 2 pada saat itu. Dari mendengar cerita itu, saya benar-benar mempercayainya dan selalu terhantui akan cerita itu. Selalu ketakutan apabila saya benar-benar terserap ke dalam kendi dan tidak bisa keluar selamanya. Dan lucunya, ketakutan itu berlangsung hingga berhari-hari. 14 tahun berlalu sejak kejadian itu dan apa yang dulu sangat saya takutkan ternyata sudah tidak membuat saya takut lagi. Akan tetapi, sosok yang menghantui saya waktu itu ternyata terus ada dalam diri saya hingga saat ini. Dan ternyata sosok itu bukanlah teman yang memberikan cerita itu kepada saya, akan tetapi sosok itu adalah otak saya sendiri. Jadi pada intinya kita itu mempunyai dua sosok yang ada dalam diri kita. Hanya saja sosok yang kedua ini muncul seiring bertambahnya usia, tapi terkadang juga tidak muncul sama sekali. Siapakah mereka? Yang pertama yakni otak kita dan yang kedua yaitu kesadaran kita. Sosok otak di diri saya sering saya sebut dengan nama Kevin Brainy yang saya visualisasikan sebagai sosok anak kecil yang selalu memusingkan dan takut akan segala hal. Sosok yang sama yang takut akan terhisap dalam kendi dan terjebak selamanya di sana. Sementara kesadaran adalah siapa diri saya yang sesungguhnya yang mempunyai tanggung jawab untuk terus mendidik si Kevin Brainy. Jadi sebenarnya sosok Kevin Brainy ini merupakan sebuah visualisasi sebagian diri kita yang sering takut akan sesuatu, merasa insecure, berpikiran negatif dan sebagainya, yang mana sebenarnya itu adalah pengaruh dari otak kita yang selalu menjaga diri kita untuk survive. Ingat bahwa otak kita itu merupakan survival mechanism dan kita itu tidak pernah kehilangan sosok ini sejak kecil. Yang ada hanyalah apakah kesadaran kita meningkat atau tidak. Nah, tugas kita sebagai kesadaran adalah untuk selalu mendidik, menasehati dan menenangkan sosok itu setiap saat dia sedih, galau, takut, insecure dan sebagainya. Sedikit cerita, beberapa hari yang lalu muncul beberapa jerawat di wajah saya. Sontak si Kevin Brainy ini langsung overthink dan merasa insecure akan hal itu. Nah, di sini saya mulai mengajak si little Brainy ini ngobrol. Saya coba tanyakan ke dia, "Hey Kevin Brainy, apa yang sedang kamu rasakan sekarang?" Dia menjawab, "Apa kamu buta? Coba lihat jerawat-jerawat yang muncul di wajah kita. Itu pasti membuat kita jadi jelek. Dan gimana kalau gak ada wanita yang mau sama kita karena jerawat ini? Nanti kita gak punya pasangan. Gimana nanti kalau kita gak punya keturunan bla 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 bla." Si Kevin Brainy ini terus mengoceh tiada hentinya dan dia terjebak ke negatif loop yang gak ada habisnya. Nah, ketika sosok anak kecil dalam diri kita sedang merasa seperti itu, satu hal yang perlu diingat adalah jangan menginterupsinya atau menyangkalnya atau bersikap denial. Karena itu hanya akan membuatnya menjadi semakin parah. Yang saya lakukan adalah dengan mengajukan pertanyaan. Saya katakan, "Ya tentu saya lihat itu Brainy, memang jerawat yang muncul sangat menyebalkan dan mengganggu. Tapi saya mau tanya, apakah jerawat ini benar-benar permanen dan gak akan hilang selamanya? Coba kamu ingat pengalaman kamu punya jerawat sebelumnya. Terus apakah kamu yakin dengan munculnya jerawat ini membuat kamu jadi jelek? Terus gimana dengan orang-orang yang pernah bilang kalau kamu itu menarik atau tampan misalnya? Terus gimana orang-orang yang suka atau sayang kamu terlepas kamu itu punya jerawat atau enggak? Terus apakah kamu yakin Brainy? Emang gak ada ya hal yang bisa kamu lakukan untuk atasi atau obati jerawat ini?" Nah, seketika setelah saya mengajukan pertanyaan itu, si Kevin Brainy terdiam dan dia mulai terbuka akan pikiran-pikiran baru yang lebih positif. Kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama karena saya tidak denial akan perasaan dia. Saya sepenuhnya menerima atau praktek acceptance. Kemudian alih-alih menyangkal atau menceramahi dia, saya mencoba membuka pikirannya dengan pertanyaan sehingga dia bisa menemukan jawabannya sendiri. Jadi pada intinya teman-teman, melawan pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran positif apalagi menyangkalnya, itu terkadang justru akan membuatnya menjadi semakin parah. Selalu ingat bahwa whatever you resist, it will persist, atau apapun yang kamu lawan akan terus bertahan. Kuncinya yakni bukan melawan pikiran negatif dengan pikiran positif,
Karena pikiran negatif tentu yang akan menang, tapi dengan memberikan pertanyaan yang mengarah ke hal positif. Karena pertanyaan itu adalah salah satu cara terampuh untuk mengarahkan fokus kita. Nah, terus kenapa saya memvisualisasikan otak negatif saya sebagai sosok anak kecil? Karena akan mudah sekali diri kita itu terpengaruh oleh pikiran negatif apabila kita tidak sadar bahwa kita dan pikiran kita itu terpisah. Simply kita bukanlah pikiran kita. Jadi visualisasi ini sebenarnya bentuk mindfulness atau upaya memisahkan diri kita sebagai awareness dengan pikiran-pikiran kita. Terus apakah pikiran negatif itu akan terus ada? Jawabannya ya, benar, itu akan selalu ada. Sekali lagi, pikiran negatif itu sebenarnya hanyalah respon otak kita untuk membuat kita bertahan hidup. Sebenarnya otak kita itu hanya menjalankan tugasnya untuk melindungi kita. Hanya saja otak kita seringkali tidak tahu mana yang sebenarnya bahaya yang mengancam nyawa dan mana yang bukan. Jadi itu merupakan program sejak dulu yang ada dalam diri kita. Kalau kamu itu ingin hidupnya lebih bahagia dan lebih sedikit insecure-nya, maka kuncinya kamu harus semakin memperluas kesadaran kamu sehingga dapat menurunkan pengaruh pikiran negatif terhadap diri kamu. Ada kalanya kamu itu sedih akan keadaan, ada kalanya kamu itu insecure. Gak apa-apa, kalau memang sedih, ya sedih aja. Berusaha melawan kesedihan dengan berusaha untuk positif malah justru akan memperburuk keadaan. Berikan diri kamu waktu untuk bersedih, kemudian setelah agak tenang, cobalah ajak dialog diri sendiri dengan cara yang saya ajarkan tadi. Biarkan sosok Brainy versi kamu yang menemukan sendiri jawabannya.